Udah PR-nya? PR apa? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Gimana kabarnya ibu-ibu, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah. Beres PR-nya? Udah beres? Lupa. So, Mau mana teh? dari siapa dulu? Dari belakang. Dari belakang. Itu. Dari Bopi, beres Bopi? Belum, baru nyari. Silakan ya. Dari apa dulu Pak Ustaz? Zal sukun diawali Semua fathah. harus tiga-tiganya. Ya. Hah? Atau bisa, kayaknya waktunya nggak akan cukup. Ini patah kasar. Fatah kasro doma, fatah kasro doma, fatah kasro doma. Oke. Coba. Fatah, kasro, domah gitu. 1 2 3 1 2 3. So. Dari sini 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 fathah 2 kasro 3 doma. Oke, siap? Ibu. Quran surah Asy-Syura atau Asy-Syu'ara ayat 124. Yuk, pelan-pelan bacanya. Lagi. Nah, sampai situ maksud saya bacanya, jangan semuanya. Ulangi. Yang fathah. Surah apa yang fathah? Ambil potongannya satu kalimat dan jalan biar nggak capek. Surah Ibrahim ayat berapa? 19. Yo, silakan mulai. Awas, itu mana kalimatnya? Cari dulu. Ayat 19 itu bom. Ayat 19 itu fathah atau dhamma? Iya, Syah. Itu kan? Ayat 19 itu dhamma. Satu lagi. Surah apa? Al-An'am ayat ke berapa? 121. Itu juga sama dong. Itu bomah ya. Abasa aja kayak gini Mas. Yang juz 30. Juz 30 Mas. Abasa 585. Halaman 585.
Ayat berapa tadi? 85. Ayat berapa maksudnya? Ayat berapa? Oh ini kalla tadhkirah. Dari kamu Kalla inna tadhkirah. Ayat 11. Ayat 11. Iya benar. langsung ke poinnya. Ada abi. Nah, oh, Tas atau tan ini juga tazkirah. Tazkirah. Tadhkirah. Insyaallah barakallahu fiik. Ya, berikutnya. Ibu Quran surah Ya, oh iya. Maryam ayat ayat 3. Maryam ayat ketiga. Kasroh ya. Bismillah. A'udzu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Iya, ini berapa harokat? 2. Dua. Panjang tuh. Oke. Il nada rabbahu nidaan khafiyya. Jangan sekali. Id nada Jadi naknya panjang. Id nada rabbahu nidaan khafiyya. Sini. Baik. Quran Surat Al-Anfal ayat 11. Oke. Di tengah-tengah ayat Ustaz. Ya. Jadi tengah-tengah yang bacanya gitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yudhiba an Syida. wa Kenapa syida? Karena terburu-buru masuk ke huruf H. Wayul hiba padahal wayulhi dia terdengar mengalir tidak? Tidak dibaca berhenti aliran suara. Mulai. wa yudhiba ankum rijza syaiton. Sip. Bobi surah Bismillah. Al-Anbiya Al-Anbiya ayat ke 17. 17. Ya, silakan Bobi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau aradna an tattakhidha Anak. Oke, tenang, jangan terburu-buru Bobi. Yuk. Lau aradna Oke, ulangi. Lau aradna an nattakhidha lahwal lattakhadna Oke. betul nggak? Keren. Wallattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Jadi Bu Obi dibaca la wallattakhal la la dari la Oke. Lattakhadnahu min ladunna Insyaallah. Bu Tantik.
Tanti. Surah apa? Asy-Syu'ara. ayat Asyura. Ada Asyura, ada Asy-Syu'ara. Asyu'ara ayat 98. Yuk, silakan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 98 Idnu sawwikum Panjang. bi rabbil alamin. Insyaallah lebih keren. Ibu, surah An-Nisa ayat 153. Masya Allah, 133. Yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tahan. Tapi jangan diberikan tahan. Jangan. Kenapa tidak diberikan tahan? Halo. Karena bukan dipengaruhi oleh tasydid. Kalau nanti ibu-ibu baca mushaf Rasul Utsmani, nun mati menghadapi ya itu ya-nya nggak ada tasydid. Ya, jadi nggak dibaca jangan, karena dia bukan naber. Kalau naber meninggi, kalau naber suaranya jadi terangkat. Kalau ini dia idgham, apa artinya idgham? Maka cukup iya. Apa fungsi dari idgham? Menghilangkan hakikat nun mati atau tanwin, sehingga tidak dibaca an, in, un, tapi dibaca langsung ke huruf yang ada di hadapannya. Jadi dibaca iya, nggak boleh Kalau itu mah nanti di saat ia bertasydid tanpa didahului nun mati atau tanwin. Ya? Karena ada nun mati, jadi 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 itu hilang cukup nun. meleburkan iya. Jadi nggak usah Oh, itu. Oke, silakan. iya. Oh, iya kan kemarin. Ayo ibu kita kejar. Betul. Karena sebetulnya nggak apa-apa. Kalau di situ di mushaf Indonesia itu pasti semuanya ada tasydid idgham itu. Kecuali kalau nanti ibu-ibu baca nanti di Rasul Utsmani di mushafnya Madinah itu nggak ada tasydid. Karena idgham itu bukan dipengaruhi oleh tasydid, tapi emang hakikatnya bertemu nun mati atau tanwin dengan salah satu huruf idgham. Ya, salah. Insyaallah keren. Berikutnya. Ya. Muzammil Ustaz. Soal Muzammil 8. mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syida. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Insyaallah. Bedakan wal kuris dengan wal kuris. Mana betul? Kali yang pertama, cik orang awam akan paham gak ibu-ibu? Ketika ibu-ibu baca wal kuris marob dengan wal kuris, akan paham gak? Usah penting ngomong udah jadi wadah kuris saya kan gitu. Atau misalnya jadi was kuris gitu. Sekali lagi. Yuk, berikutnya Bu. Surah An-Nazi'at ayat 16. Oke. Silakan mulai. Bismillah. A'udzu billahi
Coba lagi. Nasya. Nasya. Jangan nasya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Jadi kata kunci kelulusan ibu-ibu itu tenang. Jadi kalau ibu pengen lulus, tenang bacanya. Ya. So, berikutnya. Silakan. Surah Toha ayat ke 21. Silakan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi. Jangan bercampur dengan aliran nafas. Khudh. Qala khudha khudha. Kalau gini bocor. Khudh. Khudh. Walaupun emang kadarnya tidak menjadi sofir jadi khudh. Beda kan? Tapi jangan sampai memberikan kesempatan napas itu jadi mengalir. Qala khudha. Lah, awas khudh. Khudh. Tapi jangan jadi syiddah. Nah, segitu. Coba. Syiddah. Kenapa syiddah? Karena terhentikan aliran suaranya. Coba ulangi 1, 2, 3. Terus. Sekali lagi. Betul. Sebetulnya kadar rokhawah zal terletak setelah doma itu enak. Karena dari monyong ke tersenyum dengan sempurna itu kadar rokhawah. Qala khudha khudha. Kalau gini qala khudha khudha. Udah sempurna belum senyumnya? Qala khudha khudha. So, sekali lagi. Nanti huruf fa takhof takhof. Tidak baca. Tapi nggak apa-apa, jadi pikirin dulu. Cukup. Berikutnya. Surah apa itu? Nggak apa-apa. Surat Al-Mudaththir ayat 56. Sip. Surah Al-Mudaththir ayat 56. Silahkan dimulai. Surat ke-74. Surat ke-74. Surat ke-74 ayat 56. Ulangi. Wa ma yadhkuruna illa ayyasha Allah. Ulangi, tenang, jangan terburu-buru. Yuk, 1, 2, 3.
mulai. Sip, cukup. Berikutnya. Surah apa teh? Al-Hasyr. Ayat ke-5. Silakan mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'idnillahi wa liyukhziyal Oke. Fabi'idnillahi wa liyukhziyal. Kho itu kan tipis. Oke, jadi gak boleh baca waliyuh. Oke, waliyuh. Fabi'idnillahi wa liyukhziyal fasiqin. Lam, syiddah, tawassut. Oke, maka dibaca waliyukhziyal fasiqin. Lagi. Fabi'idnillahi wa liyukhziyal fasiqin. Barakallahu fiik. Berikutnya. Surat Al-An'am ayat 121. Al-An'am ayat 121. yuk silakan mulai. Surat ke-6 surat ke-6 ayat 21. Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah. Mimma Mimma lam yuzkar ismullah. jadi dibaca mimma lam yuzkar ismullah. Oh 27. Mimma lam yuzkar ismullah. Sip. Jadi kata kuncinya jangan terburu. Ibu surah apa Bu? Oke, Abasa ayat ke-11. Yuk silakan. Abasa surat 80. Syiddah. Ayat Ya kan? Kenapa syiddah? Terburu sehingga terdengar jelas aliran suaranya diberhentikan. Kalla innaha tadhkirah. Salah? Kalla innaha tadhkirah. Tadhkirah. Yuk lagi. Sama berikutnya. Surat An-Nazi'at ayat 17. Oke, An-Nazi'at 17 silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Masya Allah, barakallahu fiik. Keren. Berikutnya ibu yang di belakang. Hai surah apa? Al-Anfal ayat ke berapa? 11. Yuk, silahkan dimulai. Ini ada panjang, masa mau diambilnya itunya di tengah, Wahyu dari Wahyu Yang mana? Dari situ aja. di depan. Oke, tadi siapa tadi? So, dari Wayul. Oke, boleh tahu.
wa yudhiba ankum rijzash. Lagi. Ayat 11 Gitu. Berikutnya Umi. Surah apa Umi? Surat Al-Baqarah ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Insyaallah. Hasbuk, cukup. Ada bayangan sebelah sini bro, zat. Kebayang? Dengarkan baik-baik. Let's go. Apa itu? Itu jadi huruf zai. Oke. Yuk, siapa pertama? Syiddah tawalud. Kesian gue. Oke, paling dulu Hanzir. 1, 2, 3. Masya Allah. 1, 2, 3. Masya Allah, barakallahu fiik. Sab ketiga. Kita belum pernah Nanti kalau yang terdengar rohwa itu nanti terdengar bunyi kalau ini apa itu? Syiddah. Coba ulangi sab kedua. Sab ketiga. 1, 2, 3. Hakaza. 1, 2, 3. Sab ketiga. 4. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hadirin rahimahullah. Sebentar lagi. Pada kesempatan kali ini tadinya mau nambah materi tapi kayaknya waktunya gak akan cukup, jadi tanggung. Kita akan membahas sebagai tadzkirah pengingat, yaitu di Quran surah At-Taubah. Coba dicek dulu. Surah ke-9 ayat ke-36. Ada relawan yang mau baca ayatnya? Halo? Ada relawan yang mau baca? Ini mah gampang, soalnya nggak ada huruf-huruf yang berpotensi tawalud. Cung, 3, 2, 1. Ada yang mau baca? Ada yang pengen dapat pahala? Oh, Umi, silakan Umi. Masya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'tabiru Inna iddat 39. 3.
apa? Komunikata. Iya. Ayat 36 Umi. Saya mah 6. Padahal ibu-ibu gak pakai headset. Yo, silakan Umi, ulangi Umi. Insyaallah. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaq Yauma يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين. Nanti membaca rumbo, berarti ini dibaca dengan sifat rokhwa dan isti'anah. Fala tazlimu fihinna anfusakum. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Bu Tanti ada terjemahnya? Yuk, silakan Bu Tanti. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang empat itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kaum semuanya. Kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Jadi rahimahullah, kata Allah, inna iddatus syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut di sisi Allah itu ada berapa? 12. Dalam berapa? Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Jadi hadirin, kapan Allah menetapkan 12 bulan ini? Di saat yauma khalaqas samawati wal ardh, di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi hadirin, di saat Allah menciptakan langit dan bumi itu, ternyata Allah itu sudah langsung plus dengan bulan yang Allah ciptakan. Biar apa? Menurut para ulama, menandakan bukti keseriusan Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini sudah diatur juga waktunya. Biar apa? Biar manusia memperhatikan waktu itu. Kenapa? Karena manusia itu besar potensinya untuk lalai terhadap waktu. Ada gak yang diantara ibu-ibu suka bilang gini, teka rasanya nggak Jumat deui. Sering. Alah, ieu teh tos bade lebaran deui. Asa karek kamari, senang teh Idul Fitri, ayeuna Idul Adha. Asa karek kamari sarasep, ayeuna sarasep deui. Ya, pertanda ibu-ibu teh betah deui dalam dunia. Ya, Bu Opi misalkan jalan-jalan ke satu tempat
tapi Bu Opi ini gak senang di tempat itu. Apa yang akan dilakukan oleh Bu Opi? Pengen selama di sana atau pengen cepet-cepet pulang? Bu Opi teh, iya teh, asal teh itu beres-beres waktu teh. Satu nepi-nepi. Ira isu, nah berbeda dengan ibu-ibu ketika ibu-ibu piknik. Nah, terus pada Asli ini teh oke, nah ayeuna berangkat deui. Pertanda apa ibu? Saya nanya sama ibu-ibu betah nggak dalam dunia? Betah deui, sehingga lupa bahwasanya kita ini akan pulang. Enggak hadirin. Oleh karena itu maka kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita nih hadirin. Karena besar potensi di saat manusia lupa diri dengan waktu, apalagi lupa dengan kewajiban kepada Allah, maka dia baru ngeh dan baru sadar di saat ajal di tenggorokannya. Apa nanti kalimatnya dalam surah Al-Jumu'ah? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Rabb, kalau Engkau ngasih tahu kepadaku bahwasanya ajalku sudah sedekat ini, niscaya aku akan bersedekah dan menjadi orang yang soleh. Balik lagi ke sini ibu-ibu. Ibu-ibu yang Allah cinta dan Allah banggakan. Jadi dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? 12. Kata siapa? Allah. Kata Allah. Jadi 12 bulan itu bukan karangan manusia, tapi ciptaan siapa? Allah. Allah yang menentukan. Dari 12 bulan ini apa kata Allah? Ada 4 bulan Minha arba'atun Ada 4 bulan yang hurum. hurum. Hurum ini adalah jamakan bentuk banyak dari haramun. Haram itu yang haramnya 1. Kalau hurum banyak. Kenapa banyak yang haramnya? Karena 4. Dari 12 bulan yang Allah tetapkan di saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang haram. Apa artinya haram? Dilarang. Jadi ada rahimahullah, hurum itu apa artinya? 1, dipilih. Haram itu apa? Dimuliakan. Haram itu diagungkan. Haram itu diistimewakan. Pertanyaannya, ada gak bulan yang sama ibu-ibu diistimewakan? Bulan apa? Selain bulan kelahiran Bu Tanti, pertanyaannya, apakah bulan Ramadan masuk kepada bulan yang Allah pilih? Tidak. Jadi kita mah lebih memuliakan bulan Ramadan ketimbang bulan yang telah Allah pilih. Apa saja? Maka kata hadis Nabi, arba'atun hurum di sini adalah salah satu mutawaliyah. 3 bulan berturut-turut. 1 Dzul Qa'dah. Yang kedua bukan Zul. Hijjah. Kemudian yang ketiga Muharram. Keempat Rajab. Rajab. Maka hadis rahimahumullah, ini di dalam hadis itu berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya bumi ini berputar hadirin. Dalam 1 tahun itu Allah telah menetapkan 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah haramkan, yang Allah pilih, Allah muliakan, diagungkan, istimewakan. Apa saja? 3, salah satu mutawaliyah. 3 bulan ini berturut-turut. Dzulqa'dah. Pertanyaannya, ada yang tahu gak apa artinya Dzulqa'dah?
Atau ibu-ibu ketika ke-4 bulan ini tahu nggak bahwasanya 4 bulan ini adalah yang dimuliakan, dipilih oleh Allah? Atau baru tahu sekarang? Baru tahu jujur saya mah. Baru tahu. Nggak apa-apa. Maka hadirin, ketika kedudukan 4 bulan haram ini sama kedudukannya dengan tempat yang haram. Apa tempat yang haram? Suci yang dipilih. Makanan haram. Yaitu maka disebut Masjidil Haram. Kenapa disebut Masjidil Haram? Suci yang istimewa, yang dimuliakan. Tempat yang dipilih oleh Allah, tempat yang dimuliakan oleh Allah, diagungkan oleh Allah dan diistimewakan oleh Allah. Cik inilah ibu-ibu, berani gak ibu-ibu ketika berada di tanah haram di Makkah dan atau di Madinah melakukan dosa? Kenapa? Karena tempat yang dimuliakan. Jauh tadi itu. Selain lebar, kira-kira apa yang menjadi alasan banyak orang tidak berani bermaksiat di Makkah dan Madinah? Karena tempat yang dimuliakan. Karena tahu bahwasanya di sana adalah tanah haram. Pertanyaannya, banyak gak umat Islam yang tahu di saat masuk 4 bulan haram ini pun sama kedudukannya di saat dia masuk di tanah haram? Enggak. Maka lihat apa tadi di dalam ayat Al-Quran, Bu Tanti? Minha arba'atun hurum. Di dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang Allah pilih, yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Maka apa larangannya? Dan kamu menzolimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Maka jangan kalian melakukan kezoliman. Zalim kepada siapa? Oh. Zalim kepada diri sendiri, apalagi zalim kepada orang lain. Apa balasan bagi orang yang melakukan kezaliman di bulan yang haram ini? Maka nanti dalam tafsir Ibnu Katsir, hadirin, di tafsir Ibnu Katsir ini disebutkan kedudukannya sama melakukan kemaksiatan kezaliman di tanah haram di Makkah dalam surah Al-Hajj ayat ke-25. Surah ke-22 ayat ke-25. Apa? Ada? Ada yang terjemahnya? So, silakan baca terjemahnya. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Apa kata Allah? Wa may yurid, barang siapa yang bermaksud. Udah belum melakukan dosanya? Belum. Baru kalimat apa? Barang siapa yang bermaksud melakukan kezaliman di dalam Masjidil Haram, nudzikhu min adzabin alim, niscaya kami akan memberikan siksaan yang pedih kepadanya. Bukankah baru niat kalau bukan di tempat haram gak dicatat? Benar nggak? Ibu-ibu berniat jahat sudah dicatat belum sama Allah? Belum. Tapi ketika berada di tanah haram baru aja niat goreng, Allah tuh udah diancam hadirin. Maka kata Ibnu Katsir, sama halnya dengan ibu-ibu ketika anak melakukan kemaksiatan di 4 bulan haram ini. Makkah Madinah mah tempat yang dipilih, tempat yang diistimewakan, tempat yang dimuliakan. 4 bulan haram ini mah bulan yang Allah pilih, Allah istimewakan dan Allah agungkan. Pertanyaannya, sudahkah kita memahami di 4 bulan ini kita harus berhati-hati untuk tidak zalim? Atau bisa biasa weh, mau bulan haram tidak bulan haram juga sama-sama zalim?
Nauzubillah min dzalik. Apa artinya zalim? Apa Bu? Menganiaya diri sendiri. Ada orang yang menganiaya diri sendiri? Ada. Zalim itu artinya tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibu-ibu punya baju bagus banget. Ibu-ibu tadi jangan kok keset. Zalim nggak? Ibu-ibu punya sepatu bagus, saking bagusnya ibu tadi anginnya di panangan. Zalim nggak? Kalau kezaliman yang terjadi, apa yang akan terjadi? Kalau sudah orang tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, apa yang akan terlihat hadirin? Kacau, semeraut kan? Lawan dari zalim apa? Halo? Lawan dari zalim apa ibu-ibu? Kan ibu mah mudah kan nih, didinya mau zalim. Kumaha tuh supaya itu zalim? Ya apa yang lawan dari zalim? Menempatkan pada Yaitu adil. Adil. Ya. Ibu-ibu mah tahu ibu-ibu zalim, tahu nganiaya. Supaya tidak dianiaya gimana? Ya jangan menganiaya. Itu maksud zalim itu adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ibu-ibu, hak tubuh ibu-ibu ini dipakai ibadah atau maksiat? Di saat tubuh ibu-ibu dipakai maksiat, zalim nggak? Nah, itu. Ibu-ibu ketika berhadapan dengan orang lain harusnya dimuliakan atau dihinakan? Di saat dihinakan, nah itu pertanyaannya. Ibu-ibu banyak adil gak kepada manusia atau banyak zalimnya? Imbang lah. Adil atau banyak adilnya. Maka hadirin rahimakumullah, saya tadi lupa. Apa artinya bulan Dzulqa'dah? Dzulqa'dah apa artinya? Dzulqa'dah apa artinya? Dzulqa'dah itu artinya hadirin gencatan senjata. Jadi ketika di bulan Dzulqa'dah itu, kebiasaan orang kafir Quraisy itu mereka tidak melakukan peperangan. Bahkan gini, kalau sekiranya anak perempuan kaum kafir Quraisy dibunuh, maka mereka nggak akan melawan. Kenapa? Karena mereka tahu bahwasanya ini adalah bulan yang dilarang untuk melakukan peperangan. Maka di dalam Islam, apakah Islam akan mengikuti Yahudi Nasrani? Tidak. Ternyata di bulan Dzulqa'dah ini, Nabi dan para sahabat tidak melakukan peperangan karena diharamkan oleh Allah. Yang dilakukan adalah memperbanyak. Kok ada apa artinya ibu? Kok ada, yaitu duduk. Apa maksudnya? Nabi dan para sahabat ketika di bulan Dzulqa'dah memperbanyak taklim, memperbanyak thalabul ilmi. Untuk apa? Untuk mempersiapkan datangnya bulan Dzulhijjah. Apa bulan Dzulhijjah? Halo? Apa Bu? Bulan haji ya. Pertanyaannya, apakah semua umat muslim ketika bulan Dzulhijjah hajian? Tidak. Maka agar umat Islam yang tidak melaksanakan hajian ketika di bulan Dzulhijjah mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang hajian, itu dibekali dengan ilmu. Nah, gitu. Kebayang sini? Maka ibu-ibu yang Allah tidak Allah banggakan, setidaknya saya ingin memahamkan kepada ibu-ibu bahwasanya berhati-hati, jaga diri untuk tidak melakukan kezaliman di 4 bulan yang Allah muliakan. Kenapa? Karena siksaannya, balasannya amat pedih. Paham sini? Ustaz, saya udah terlanjur zalim, gimana dong? Maka sebagaimana Nabi Adam alaihi salam, bapak kita dulu melakukan kezaliman. Apa zalimnya? Apa zalimnya? Yaitu tidak taat terhadap larangannya Allah. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kau mendekati pohon ini. Tapi yang dilakukan oleh Nabi Adam bukan hanya mendekati, kan, bahkan memakannya. Sehingga Nabi Adam oleh Allah diusir dari surga ke dunia. Apa yang dilakukan oleh Nabi Adam ketika sadar? Apa taubatnya? Rabbana
Walamna anfusana. Ya Rabb, sungguh kami ini telah menzalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, kalau Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan Engkau tidak menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami akan menjadi orang yang rugi. Maka ibu-ibu, di 4 bulan haram ini perbanyak memohon ampunan kepada Allah. Bisi diri kita ini terlalu banyak zalim terhadap diri kita sendiri. Harusnya tubuh kita ini dipakai untuk ibadah, malah banyak dipakai maksiat. Harusnya mata ini kita perbanyak untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, malah banyaknya digunakan untuk melihat yang tidak bermanfaat, bahkan mengundang murkanya Allah. Dan yang paling parah, ketika kita zalim terhadap diri kita sendiri, kita bertobat kepada Allah. Tapi kalau ibu-ibu zalim kepada orang lain, gak bisa dengan taubat, harus dengan meminta kehalalan. Apa nanti dalam sebuah hadis, atadrunal muflis, siapa orang yang bangkrut, yang rugi? Halo ibu-ibu, kalau ibu-ibu tanya, ibu-ibu hari disebut orang yang bangkrut, yang rugi itu siapa? Orang yang banyak hartanya, tiba-tiba hartanya habis. Itu kan, maka kata Nabi, orang yang rugi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang dia datang kepada Allah dengan membawa pahala sholat, zakat, saum, sedekah, tapi tiba-tiba kata Allah, seluruh kebaikanmu sudah aku transferkan kepada orang itu. Karena orang itu adalah orang yang selama di dunia kezalimi, tapi karena kezalimanmu lebih besar dari pahala kebaikanmu, maka dosa dia aku transferkan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari. Maka hadirin rahimakumullah, kalaulah kita melakukan kezaliman, zalim terhadap diri kita, bisa ya Allah bertaubat kepada Allah. Tapi kalau kita zalim kepada manusia, nggak bisa dengan cukup bertaubat, harus dimintai kehalalannya. Tapi gue mau sadar aminu di zalim, mulai dihampura jalan mana ngamen ke di akhirat, abi menang pahala loba, dosa abi beak kumanehanana. Bisi kopi gitu saya. Apa we? Maka sebaik-baiknya adalah di saat dia dizalimi oleh manusia, dia mengampuni dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga. Ustaz, abi memual poho di nyariku suami. Nepi ka irah dia muarek dihampura, salaki abi mau Ustaz. Kasihan dendam. Jangan. Islahkan, bereskan. Maka di saat kita mengikhlaskan, memohonkan maaf, memohonkan ampunan terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang melukai hati kita, menzalimi hati kita, maka tidak lain balasannya adalah surga. Ustaz, Apa? kadang kita rancu sama perkataan haram. Nah, yang sering didengarkan kalau haram tuh babi apalah gitu, sedangkan haram yang itu mah, nah bedanya bagaimana? Oke. Kan itu mah haram secara hukum fikih. Jadi kan kata-katanya sama. Ya, kata-katanya sama. Jadi maksudnya dalam artian ketika haram itu mah secara fikih mau untuk ditinggalkan, tapi ketika haram di sini mah untuk diperhatikan. Beda nggak? Masa ketika kita masuk ke tanah haram, dan ini mah tanah haram, ulah ka dieu. Nah gitu. Maka nanti harus difahamkan. Kata saya juga sama seperti halayaknya kalimat pajem. Ya kalimat pajem ini misalkan apakah orang Sunda akan misalkan Ustaz, nanti orang Sunda teh lieureun mana pajem payu, mana pajem payung. Tergantung nanti kalimatnya. Ya. Jadi jangan sampai ala Ustaz dari tanah haram, jadi abis ulah kan dieu nya. Objeknya juga namanya objeknya Beda. gitu ya. Ibu, ieu babi haram kamu ibu-ibu. Nah, kalau istimewa. Wah, istimewa. Awas.
Lalangkah. Ya, tergantung penempatan. Nyebutnya haram. Ada yang ditanyakan ke sini? Ada bayangan ibu-ibu? Jadi niat sama cuma ini aja. Bahwasanya ibu-ibu dari mulai sekarang harus tahu, harus paham, dan harus diamalkan untuk menjaga diri untuk tidak melakukan kezaliman, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kalau terlanjur kita sudah zalim kepada orang lain, maka mintalah kehalalannya. Kalau kita terlanjur banyak zalim terhadap diri kita sendiri, perbanyaklah bertaubat kepada Allah. Ya, itu saja ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya pun banyak zalim kepada ibu-ibu. Pak Ustaz, maafkan juga kami. Minta Kayaknya kita banyak dihalalkan. zalim. Ustaz bawa heureuy sahan. Heureuy nu menyakitkan. Ya. Itu saja ibu-ibu, tetap semangat ya. Sehat selalu ibu-ibu. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.